Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Niditya Utami, NPM 19160014 dari PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis dari bab 1 sampai bab 6. Menganalisis berkenalan dengan bilangan. Bilangan yaitu suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran simbol ataupun lambang yang digunakan untuk memiliki suatu bilangan. Disebut sebagai angka atau lambang bilangan bulat, yaitu bilangan yang terdiri dari 3 jenis bilangan, yaitu bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Ketika jenis bilangan ini bisa dilihat pada garis bilangan yang dibuat dengan bilangan 0 berada di tengah, kemudian di sisi kiri 0 ada bilangan positif. Bilangan bulat bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat, tetapi nilainya yang bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah, dan bilangan bulat dalam matematika itu dilambangkan dengan 2 lambang. Ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang berarti bilangan. Bilangan asli terbagi lagi menjadi bilangan ganjil, genap, prima, dan komposit. Bilangan ganjil merupakan himpunan bilangan yang bukan kelipatan 2 atau nilainya enggak habis jika dibagi 2, dan kebalikannya, bilangan genap itu merupakan himpunan bilangan kelipatan 2 atau nilainya akan habis jika dibagi 2. Selanjutnya ada menganalisis kegiatan sehari-hari tentang waktu. Kegiatan kita itu sehari-hari pasti membutuhkan namanya waktu, dan juga kita akan menemukan pergantian waktu seperti waktu pagi, siang, sore, dan malam. Dan kita juga menentukan kegiatan juga menggunakan waktu. Secara umum, pengukuran waktu terdiri dari detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Namun, satuan waktu dalam matematika ini masih banyak yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam waktu beserta contoh satuan waktu. Daftar satuan waktu pengukuran waktu: 1 jam itu 60 menit, dan 1 jam itu 3600 detik, dan 1 hari itu 24 jam, 1 minggu itu 7 hari. Setelah mengetahui berbagai macam pengukuran satuan waktu itu, kita bisa lebih mudah menyelesaikan atau mengetahui tentang waktu. Selanjutnya ada menganalisis satuan pengukuran panjang. Menganalisis satuan pengukuran panjang. Satuan pengukuran panjang dari suatu benda kita bisa menggunakan penggaris dengan berbagai satuan, salah satunya itu. Namun selain penggaris, pengukur panjang benda juga bisa dilakukan dengan menggunakan benda yang berbeda, bukan penggaris. Misalkan untuk mengukur panjang dari sebuah garis, kita bisa mengukur menggunakan benda berbentuk persegi panjang yang sudah diketahui ukuran atau panjangnya. Contohnya itu untuk mengukur panjang sebuah garis berukuran 6 cm bisa digunakan sebuah benda berbentuk persegi panjang yang berukuran 3 cm. Dalam berukuran panjang benda, panjang benda itu mengukurnya benda lebar ruangan ataupun jarak tempuh menggunakan satuan panjang. Pada kegiatan sehari-hari tentu kita pernah melakukan pengukuran seperti pengukuran panjang meja, menentukan panjang kayu, mengukur ketebalan buku, dan sebagainya. Selanjutnya ada menganalisis bangun ruang. Bangun ruang itu merupakan bangun ruang matematika yang mempunyai volume ataupun sisi, dan juga sering disebut dengan bangun 3 dimensi karena bangun ruang memiliki 3 buah komponen. Yang utama itu mempunyai sisi, sudut, dan kemudian itu ada rusuk. Sisi itu adalah bidang yang terdapat pada bangun ruang yang menjadi
batas di antara bangun ruang dengan ruangan yang terdapat di sekitarnya. Sementara rusuk itu merupakan ruas garis terdapat pada bangun ruang, dan titik sudut itu adalah titik hasil dari pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Bangun ruang itu sendiri selalu kita pelajari sejak masih duduk di bangku sekolah dasar hingga sampai saat ini. Dan bangun ruang juga sering dibahas, bahkan dimasukkan ke dalam soal ujian. Banyak sekali contohnya bangun ruang yang dapat kita ketahui itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya botol air, kotak susu, toples, dan sebagainya. Selanjutnya ada menganalisis pengukuran berat. Menganalisis pengukuran berat itu, kita kalau untuk melakukan hasil pengukuran berat, hal yang harus diperhatikan adalah pada panah timbangan. Tujuan dari pengukuran berat ini adalah siswa yang diharapkan dapat menggunakan alat ukur berat dan sederhana, serta jenis-jenis satuan pengukuran berat. Suatu benda dilakukan dengan 2 metode, pengukuran tidak baku dan pengukuran baku. Adapun pengukuran berat benda dengan satuan baku dilakukan dengan timbangan. Atau anak timbangan. Alat ukur berat benda dinamakan timbangan. Kegiatan mengukur berat benda juga disebut menimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, benda dinyatakan dalam satuan kilogram. Dalam kehidupan sehari-hari itu, benda pengukuran berat itu dinyatakan dengan kilogram, ons, hektogram, dan gram. Terima kasih atas kurang dan lebihnya. Atas penjelasan dan menganalisis dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.